أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Hari ini kita berada di 22 Zulhijjah dan insyaallah minggu depan, pekan ke depan, Jumat depan kita sudah masuk di 1 Muharram 1447 Hijriah. Berarti pekan ini adalah Jumat terakhir ya di bulan Zulhijjah. Dan hari ini kita akan sambung pelajaran kita kemarin tentang surah Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim itu adalah surah ke-14. Semoga Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada bulan Zulhijjah ini dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk ahli keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, Allah anugerahkan keturunan-keturunan yang bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Dan kita adalah menjadi ibu-ibu terbaik, istri terbaik, anak terbaik ya untuk keturunan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berikhtiar semaksimal mungkin di bulan haram yang mulia ini. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu bertolak dari Arafah, fadzkurullah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah karena doa-doamu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa di Muzdalifah adalah salah satu hukum fikih yang sangat kuat bahwa ketika orang bertolak dari Arafah lalu pergi ke Muzdalifah bermalam di sana, maka di Masy'aril Haram itu sangat diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Berdoa untuk dunianya dan berdoa untuk akhiratnya. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadi kita berharap bahagia menikmati seluruh amal soleh yang Allah perintahkan di dunia, dan dengan menikmati amal soleh di dunia ini kita akan menikmati di yaumil qiyamah nanti dalam surga Allah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang akan mendapatkan surga dunia, dan apabila seseorang telah mendapatkan surga dunia, dia pasti mendapatkan surga akhirat. Ditanya, apakah surga dunia itu? Surga dunia itu adalah seseorang yang telah berhasil menikmati seluruh amal-amal perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi sudah tahu menikmati ya, menikmati seluruh perintah-perintah Allah. Jadi seluruh amalan, apakah wirid, apakah menuntut ilmu, ya, apakah berjihad, sholat dan seterusnya, ini menikmati. Sabar pun dinikmati. Sabar itu dinikmati. Nah, orang-orang yang setelah melaksanakan amal-amal seperti itu sampai pada makam itu insya Allah akan sampai terus kepada surga akhirat. Jadi dipastikan orang yang sudah menikmati seluruh amal soleh di dunia ini,
pasti dia akan mendapatkan surga akhirat. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali bahwa doa Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya, dan kita boleh juga berdoa seperti ini. Tentunya level kita bukanlah level Nabi Ibrahim. Tetapi makna substansi di ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah engkau, karena dulu kakek kita pun, indatu kita pun, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat apa doa Nabi Ibrahim pada ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meninggalkan anak keturunanku, siapa? Nabi Ismail dan Siti Hajar, istrinya, di lembah yang tidak ada pembendaharaan makanan, di lembah yang sangat gersam. Jadi pada waktu itu sama-sama kita tahu bahwa di Baitikal Muharram itu tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada persediaan sembako, tidak ada. Makanya mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim, aku telah meninggalkan anak keturunanku Ismail dan istriku Siti Hajar di sekitaran Baitul Haram. Makanya Bu, Baitul Muharram ini, Baitikal Muharram itu adalah di sisi Baitikal Muharram, maksudnya di sekitar situ memang tidak ada makanan apapun. Tidak ada sumber yang bisa membuat kehidupan. Tetapi bahwa yang memberi sumber kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan tauhid kepada Allah. Yang memberi makan itu bukan suami. Yang memberi makan itu bukan kakak, adik, bukan saudara, bukan gaji kita. Yang memberi makan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ketika seorang istri menangis, ketika suaminya berpulang ke rahmatullah, ketika seorang misalnya anak menangis, ayahnya meninggal dunia, kadang-kadang yang dia tangis itu bukan ayahnya, tapi siapa nanti yang memberi makan. Ini bisa hilang tauhid kita kepada Allah, bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah sumber pemberi rezeki. Kita ada, kita tidak ada, kita mendapat banyak, kita mendapat sedikit, itu semuanya adalah hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengadulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum tauhid. Maka dikatakan apa? Apa doa Nabi Ibrahim selanjutnya? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah seluruh keturunanku itu adalah mereka yang penegak sholat. Inilah yang kita tanamkan kepada anak keturunan kita, bahwa dimanapun dia berada, jika dia seorang penegak sholat, ini insya Allah akan dianugerahi oleh Allah, baik dunianya terlebih akhiratnya. Baik dunianya terlebih akhiratnya. Karena Allah ini adalah zat yang maha cepat memberi pembalasan. Itulah disebutkan bahwa berilah gaji orang yang bekerja kepadamu sebelum keringatnya kering. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat cepat pembalasannya. Pembalasan orang-orang yang taat kepada Allah tidak menunggu yaumil qiyamah. Tapi ketika di dunia itu Allah telah berikan. Dan salah satu sumber yang paling cepat yang membuat kita mendapat rezeki dunia lalu tersambung kepada rezeki akhirat itulah as-shalah. Makanya hari ini kita bahas yang pertama dulu. Siapakah orang-orang yang akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang penegak salat? Apa yang akan dia dapatkan dari orang-orang penegak salat? Dan ketika kita telah bersyahadat, meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, yakin bahwa Allah lah Rabb semesta alam, setelah itu amal yang kita lakukan adalah as-shalah. Hal ini juga setara Allah sampaikan di surat Thaha ayat 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai Muhammad, perintahkanlah seluruh ahli keluargamu. Ini langsung kepada diri Nabi. Kalau Nabi saja disuruh sholat, kita macam mana? Ya kan Bu? Kalau Nabi saja disuruh sholat, kita macam mana? Justru kita lebih menjadi penting lagi, karena Nabi dalam penjagaan Allah. Kalau kita belum ada jaminan. Maka dikatakan Allah kepada Rasulullah dalam surat Thaha, surat ke-20, ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah.
wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh keluargamu untuk menegakkan sholat. Dan ini pula lah yang telah Allah perintahkan dulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di padang pasir yang tandus, Mekah Al-Mukarramah, kaum jahiliyah pada masa lalu, kalau dibilang as-sholah, itu mereka berdoa. Jadi makna sholat dalam perspektif mereka itu berdoa, menadahkan tangan, meminta kepada Tuhan mereka. Maka Tuhan mereka itu ada Lata, ada Uzza, dan seterusnya. Jadi permohonan meminta, merasa diri lemah, lalu meminta kepada yang Maha Agung. Tapi mereka pada waktu itu belum bertauhid ya. Itu namanya as-sholah. Tapi kalau pengertian as-sholah kita adalah sesuatu yang diawali dengan takbir, dengan rukun dan syaratnya, lalu diakhiri dengan salam. Itulah baru sholat. Tapi makna mereka dulu, itu sholat itu asal mengaku lemah, lalu berharap kepada yang Maha Tinggi, itu namanya sholat. Jadi sholat itu berdoa, tapi berdoa bukan sholat, ya kan? Oh, kita sedang berdoa, kita sedang sholat apa enggak? Enggak. Tapi kalau kita sedang sholat, kita sedang berdoa apa enggak? Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berdoa apa enggak? Dalam sholat kan? Tapi kalau di luar sholat, kita baca Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sedang sholat apa enggak? Enggak. Nah, makanya gitu ya. Jadi pengertian doa secara umum sebelum masuknya Islam itu adalah doa. Makanya Allah sampaikan kemarin setelah kita bahas, ya kan? Di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah berapa? Surah 198 Al-Baqarah, bahwa setelah engkau bertolak dari Arafah, fadzkurullah. Maka ingatlah Allah. Ingatlah Allah, berdoalah. Dan disebut nama masjid namanya Masy'aril Haram, antara Arafah dan Mina. Jadi kita di situ apa sunnah yang paling kuat? Di situ tidak dibimbing lagi oleh siapapun, oleh guru pun, kita langsung kepada Allah, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Makanya jika kita lihat di dalam Al-Quran, dalam sejarahnya, seluruh para nabi dan rasul itu punya doa khas tersendiri. Ya, itu punya doanya masing-masing. Itu punya doanya masing-masing. Nah, kita lihat di sini surah Al-Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Maka hendaklah engkau perintahkan kepada ahli keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha. Ini kita kadang lupa yang ini, Bu. Wastabir, macam mana wastabir? Wastabir. Dan hendaklah engkau bersabar dalam mengerjakan. Bersabar dalam mengerjakannya. Macam mana bersabar? Kalau kita mau sholat, kita harus paham dulu. Makanya nanti di ayat lain, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Baru setelah itu wa aqimis sholat. Baru tegakkan sholat. Bukan melihat mamamu sholat. Bukan melihat kakekmu sholat. Bukan melihat gurumu sholat. Tapi utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Qur'an itu. Kita seringnya langsung mana, Bu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat yang macam mana? Salat yang didahului dari utsluma, baca. Utsluma itu yatslu, lebih kepada mensucikan Allah. Makanya nanti kita lihat orang-orang yang bersungguh-sungguh. Siapakah orang bersungguh-sungguh itu? Orang yang doanya telah dikabul oleh Allah. Permohonannya dikabul oleh Allah. Maka lahirlah sifat kesungguhan. Berjihad, bersungguh-sungguh. Macam mana? Bagaimana seluruh ibadah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memperhatikan secara detail apa yang membuat boleh, apa yang membuat tidak boleh. Ruku, tumakninah dan seterusnya. Setelah itu kita berguru, lalu guru kita menyampaikan bagaimana ruku sujud kita. Maka di situ utslu, bacalah dengan mensucikan zat Allah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab, bacalah tata cara ibadah itu dalam Al-Qur'anul Karim. Disuruh kita mempelajari Al-Qur'an, setelah itu baru wa aqimis shalah. Baru tegakkan
Makanya Ibu tengok ya, kalau kita lihat kita punya anak kecil atau kita dulu masih kecil-kecil. Ada nggak kisah misalnya kalau kita sholat ke masjid, ketika imam sudah mengangkat takbir, Allahu Akbar. Langsung angkat takbir atau main-main dulu? Karena kita nunggu ruku baru angkat. Ada yang lebih parah lagi, nunggu salam baru angkat takbir. Assalamualaikum. Coba. Langsung Assalamualaikum. Supaya dilihat oleh emaknya atau oleh gurunya, dia itu sholat. Karena sebentar lagi minta tanda tangan. Kalau Ramadan kan biasa gitu ya, minta tanda. Itu kenapa? Karena belum utslu. Belum membaca. Ya, itu salah anak playgroup. Tapi anak playgroup sekarang pun udah pintar, ya. Karena sudah membaca. Untuk apa sholat? Sholat itulah pengaduan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru akhirnya sholat. Nah, sholat inilah nanti baru inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang hasil bacaan ngaji, hasil mengedepankan Quran, hasil menelaah Al-Quran, hasil berguru, itulah baru sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi baca ayat itu harus apa? Penuh. Jangan dipenggal. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar saja. Banyak kita lihat tuh orang sholat tapi masih mencuri, orang sholat masih ini. Iya, karena kita bacanya di alam. Kalau bacanya di Quran enggak. Coba Ibu tengok Ibu ya. Kalau orang udah fasih sekali baca Al-Quranul Karim, coba lihat baca mana dia sholat. Kalau dia faham, mahir, kan nama lembaga kita mahir ya, Al-Mahiru bil Quran. Berharap paham dari apa yang Allah sampaikan, lalu kita berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau udah mahir, seluruh bacaan ayat Quran itu membuat kita menolak dari segala yang salah. Itu bukan kemauan kita, itu anugerah Allah. Makanya orang yang sudah istiqomah, dia sayang sekali kalau amalnya putus, kalau amalnya tidak tersambung. Itu sayang sekali. Lahirlah satu sifat keyakinan bahwa rugi jika tidak sholat. Dan ternyata nanti orang yang pakai utslu, dia bukan rugi tidak sholat, tapi sholat itu sudah menjadi sebab untuk dia mendapatkan hidayah dari hidayah yang telah ada. Kita akan lihat nanti beberapa kisah orang-orang terdahulu, termasuk ahlus sufah, ya, yang begitu sangat yakin dengan ibadah sholatnya, dan sebab ibadah sholat inilah dia bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surganya Allah. Jadi kita melaksanakan sholat ini bukan hanya sekedar terhindar dari nahi mungkar, perbuatan keji, perbuatan mungkar, tapi lebih kepada mengharapkan rahmat Allah, cinta Allah, sayang Allah, mahabbah. Apa Bu? Mahabbah, cinta. Hidup dengan cinta itu luar biasa enak. Kita kalau dicinta itu luar biasa enak. Ketimbang diberi tapi dimarahin. Diberi tapi dimarah. Itu seperti apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetap diberi makan, tetap diberi minum, tapi tidak disukai oleh Allah. Ya kan? Kan diberi makan, diberi minum. Karena Allah Maha Penyayang. Karena Allah Maha Pengasih. Tetap diberi kesehatan, tetap diberikan kebaikan di dunianya, harta bendanya, pasangannya, tapi tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan surganya Allah. Lalu Allah bilang Bu pada surat Thaha 132 tadi, apa kata Allah? Wastabir 'alaiha, bersabarlah engkau dalam sholat. Kenapa? Karena kalau engkau betul-betul bersabar, menahan dan bertahan, walau diberi rezeki, tidak diberi rezeki, tetap sholat. Berhasil, tidak berhasil, tetap sholat. Terkabul doa, belum terkabul doa, tetap sholat. Makanya ciri orang yang dikabul doanya tidak berhenti. Karena dia yakin ada waktunya Allah memberi. Itu sifat itu hebat sekali Bu. Kalau kita mau bahas dengan anak sekarang, etos keyakinan, bukan etos kerja, etos keyakinan, semangat yakin kita, kapanpun aku akan tetap berdoa kepada Allah. Akan tetap berdoa. Kenapa? Jika aku berdoa pada waktunya, Allah pasti akan kabulkan. Allah pasti akan memberi. Dan ketika Allah belum memberi, dia tidak berhenti. Ini sifat siapa Bu? Ini satu kelebihan sifat syaitan laknatullah. Syaitan laknatullah tidak pernah putus asa menggoda manusia.
Sampai kapanpun, udah senior pun tetap pulang haji pun digoda juga. Jangan kita pikir pulang haji kita nggak digoda lagi. Udah selamat dapat surga ya Allah, pulang haji. Pulang haji, oh udah selamat kita pulang haji. Oh dapat Lailatul Qadar, mau dapat apapun sebelum sakratul maut, tetap dia datang menggoda. Tapi kita udah tahu, hei setan lanatullah, kau godalah aku. Allah bersamaku karena aku melakukan ini karena Allah. Pasti Allah menolongku. Baru takut dia. Tapi kalau kita bilang, iya juga ya setan. Gitu kan? Itu berkawan terus tuh. Kayak kita ini panas sekali lah. Iya ya panas sekali. Udahlah. Gak jadi pergi kita. Kata setan, menanglah dia. Malam gitu juga ngantuk kali lah. Gak jadi kita bangun. Itulah dia. Ya kan Bu? Itu godaan setan. Halus sekali sesuai kelemahan kita masing-masing. Apa kata Allah? La nasluk rizqan. La nas'aluka rizqan. Salatlah, bersabarlah. Aku tidak minta rezeki darimu. La nas'aluka rizqan. Apa maksudnya, Bu? Kata Allah, aku tidak meminta rezeki darimu. Nahnu narzuquka. Akulah yang memberi rezeki kepadamu. Apa maknanya? Banyak nggak orang jualan takut tutup warungnya karena nanti nggak dapat laku. Nggak laku, makanya warungnya tidak ditutup dan dia nggak berani melaksanakan sholat. Karena kalau tutup nanti nggak laku. Karena kalau misalnya dia sholat, ada pelanggan yang datang, maka otomatis terlewatkan. Kalau kita tukang jahit, terlewatkanlah satu pasang, dua pasang baju yang seharusnya orang datang kepada kita gara-gara kita sholat, maka nggak laku. Kayak gitu kan? Allah mengatakan, nahnu narzuquka, engkau sholat itu, aku yang memberi rezeki, bukan pembeli yang memberi rezeki kepadamu. Sampai paham kita ke sini. Kita mau jual bakwan Ibu, tapi jam 2:30 ini harus ngaji. Ya kan? Kita bilang, aku ngaji apa buat bakwan? Kalau aku buat bakwan, nggak dapat ngaji. Kalau aku ngaji, nggak dapat buat bakwan. Kalau nggak buat bakwan, nggak ada SPP anakku besok. Ada nggak tuh pikiran itu? Adalah. Kalau nggak ada, kita udah malaikat lah. Ya kan, Bu? Ada kan pikiran itu? Nah, kalau akun jahit, ini jam 2:30 sampai jam asar, itu dapat 2 jahitan. 2 jahitan 120.000, 250.000. Kalau aku ikut ngaji, cuma dengar-dengar aja, video pun bisa nanti. Diminta aja rekaman, boleh? Nah, gitu kan? Nah, ini ayatnya ini, Bu. Tapi nggak dibilang sih kalau kau menjahit, maka nggak ada begitu. Ya kan? Ini sangat universal. Makanya dibahas ya bahwasanya nahnu narzuquka. Jangan engkau khawatir, rezeki aku yang beri. Makanya rezeki itu luas, sebab datangnya rezeki itu luas. Salah satunya sebab datangnya rezeki mau usaha. Bukan satu-satunya, mau usaha, investasi dan segala macam. Yang kedua, sebab datangnya rezeki banyak istighfar. Istighfar ini jangan sekedar astagfirullah, astagfirullah. Tapi makna istighfar, apa makna istighfar? Islah, perbaikan. Salah perbaiki, salah perbaiki, salah perbaiki. Makanya istilah orang sekarang apa? Trial and error. Apa tuh? Coba salah, coba lagi salah, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Baru profesional. Kita kalau udah profesional dicari orang. Bukan dicari orang masuk neraka, bukan dicari orang masuk penjara. Dicari karena profesional, karena ahli. Bu, bisa nggak jahit baju saya? Oh boleh, tapi nggak siap Bu. 2 hari nggak siap, berapa juga 2 bulan? Boleh juga lah. Kenapa boleh? Karena waktu jahit sama tetangga sebelah, jahit siapnya 1 hari, tapi nggak masuk ke pihak kita. Sementara kainnya hadiah dari kawannya dari Italia. Rugi apa enggak? Makanya dia sanggup tahan 2 bulan, yang penting bisa nyaman kita pakai. Makanya orang-orang profesional digaji mahal. Berapa sama Ibu tuh? 500 Bu. Hah? 500? Tapi enak kali kita pakai nih, tahan bertahun-tahun. Oh gitu. Itu berapa? 100.000. Tapi nggak bisa pakai. Tergantunglah di lemari kita. Cuma kita lihat aja, Allah hadiah dari kawan. Nggak bisa aku pakai. Kenapa? Nggak sanggup, nggak masuk ini. Lengan kita ini nggak masuk. Ya kan Bu? Nahnu narzuquka. Akulah kata Allah yang memberi rezeki. Tapi ingat, ini sholat apa? Sholat orang yang sabar.
Maka disebutkan bahwa orang yang ahli istighfar, islah, perbaikan. Perbaiki. Jadi kita nanti sampai-sampai, saja kalau misalnya sebelum subuh istighfarnya apa? Kenapa seperti itu? Kalau kita salat taubat istighfarnya apa? Kalau kita misalnya sore hari istighfarnya apa? Itu pun makanannya berbeda-beda, makanan istighfar. Enggak sabur rata semua. Sampai seperti itu. Ya Bu ya? Jadi istighfar sebelum subuh, istighfar di malam hari, istighfar di sore hari, istighfar setelah sholat tobat itu berbeda-beda. Maka disitulah kita belajar. Kalau kita udah klik, maka apa kata Allah? Orang-orang ahli istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki kepada dia, bukan sekedar rezeki, tapi menambah dari rezeki yang ada. Jadi kita ini kalau rasa kurang-kurang rezeki, jawabannya apa? Kurang istighfar. Betul Bu ya? Kurang-kurang rezeki, kurang istighfar. Contoh Ibu, misalnya ada orang memberikan tas baru sama kita. Dia pulang dari haji, kita tengoklah di sana bagus sekali di jam-jam tower, dikasihlah tas bagus. Dikasihlah sama kita. Bu, ini Bu tas. Apa dia bilang? Tas ini di sini pun ada. Gitu kan? Gara-gara bilang seperti itu, sampai kapan pun nggak dapat lagi dia. Karena si pemberi tadi kecewa apa enggak? Kecewa. Itu contoh Ibu. Karena tidak bagusnya lisan. Ya, tidak bagusnya, maka sadarlah kita, ya Allah. Oh, kita lihat, kamu dikasih nggak? Aku tiap tahun dikasih. Apa kau bilang? Cantik kali Bu, senang kali aku pakai ini. Oh, makanya dikasih lagi dia. Kita pun nanti, aku kalau dikasih, aku bilang gitu juga. Tapi bukan itu. Kalau kita udah ngaji, kita bilang jazakillah khairan katsira. Dengan tas ini, aku terima tas ini, engkau menerima surga dari Allah. Dia bilang, Mak, luar biasa, tas dibalas surga. Besok aku beli lagi, aku kasih lagi. Iya kan Bu? Dibeli lagi, dikasih lagi. Itu islah, ada perbaikan. Kita terus perbaikan, dan itu janji Allah. Orang-orang yang melakukan islah, melakukan istighfar, maka itu sebab terbukanya rezeki. Terbukanya rezeki. Apalagi Bu datangnya rezeki. Barakah rezeki itu bisa dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang ahli, ya, yang ahlul Quran, suka dengan Al-Quran, menggalinya, membacanya, itu dipenuhi sisi hidup lahir batinnya oleh Allah. Caranya itu hak penuh Allah. Jadi rezeki itu bukan semata-mata kita buka toko, jaga toko, jual kue, bukan itu. Tapi yang mendukung daripada itu adalah bersyukur kepada Allah dari semua keadaan yang ada pada diri kita dan tidak mengeluh. Maka dikatakan islah atau bahasa kentalnya adalah perbanyak istighfar. Bukan istighfar, tapi perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu narzuq, maka Allah mengatakan wal aqibatu littaqwa. Ada akibat efek yang sangat baik pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah katakan apa? Aku perintahkan wahai Muhammad kepada anak keturunanmu, kepada umatmu untuk melaksanakan sholat, bukan agar terhalang dia dari aktivitasnya, bukan, tapi aku akan memberikan rezeki kepadanya. Maka sholat itu menjadi sumber rezeki. Jadi sholat itu sumber rezeki. Makanya baik rezeki lahir maupun rezeki batin. Kalau ada rasa kita yang suntuk-suntuk, ada Bu, apa suntuk itu? Suntuk itu bahasa apa ya? Kita udah bisa bilang, tapi kadang nggak tahu bahasa dari mana. Suntuk-suntuk, enggak enak, segala macam. Itu Bu pertanda sholatnya belum damai. Sholat belum damai. Sholatnya itu belum betul. Karena kalau sholat udah betul itu dia menikmati memang. Ya, menikmati. Apapun yang Allah beri itu memang dinikmati. Kenapa? Karena sabar pun menjadi anugerah Allah kepada orang sholat dengan benar. Makanya pertama sekali Nabi Ibrahim Khalilullah memohon kepada Allah liyuqimus shalah. Dulu sholatnya belum seperti kita, rukuk, sujud sampai salam. Maka sholatnya agama Hanif, ya kan? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disempurnakan baru pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun kedua Hijriah. Dan dulu pun awalnya belum ada zuhur, asar, maghrib, isya, tapi dulu baru ada sholat tahajud malam. Makanya orang-orang tuh yang telah sempurna sholat wajibnya, ya kan, sholat subuh, asar, maghrib, isya, zuhurnya,
maka setelah itu dia menambah salat-salat sunnahnya, dan ini menjadi sebab kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah dikisahkan kepada seorang ahlu sufah, ya, seseorang ahlu sufah yang dia begitu sangat berkhidmat kepada Rasulullah. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, pada satu kali aku menjumpai Rasulullah, aku beri air wudhunya dan memenuhi kebutuhan Rasulullah. Apa yang menjadi keperluan Rasulullah, tempat sholatnya dan seterusnya. Maka setelah itu aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah aku tetap bersamamu seperti ini nanti ketika di surganya Allah. Kata Rasulullah, ada yang minta yang lain? Enggak ada ya Rasulullah, aku minta ini saja, agar sebagaimana aku bisa menemanimu di dunia, dan izinkan aku bisa menemanimu di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Bantulah aku untuk memenuhi keinginan dan cita-citamu dengan memperbanyak sujud-sujud. Dengar ya? Ini bahasanya umum sekali nih. Bantulah aku, kata Rasulullah, karena aku juga nggak bisa bantu kamu. Tetapi hajatmu akan bisa dikabulkan oleh Allah. Bantulah aku agar engkau bisa bersamaku nanti di surganya Allah dengan memperbanyak sujud. Jika memperbanyak sujud mungkin Ibu, kalau misalnya kita bilang salat zuhur 4 rakaat kita tambah 6 rakaat. Anda, disitulah para alim ulama mengatakan bahwa memperbanyak salat-salat sunnah. Memperbanyak. Jadi kita salat sunnah itu bukan hanya sekedar untuk menempel kekurangan-kekurangan pada salat fardu, bukan. Tapi kok sebatas ilmu kita akan bilang, aku salat sunnah, mana tahu cacat-cacat salatku di salat fardu. Kan gitu kan? Apa fungsi salat sunat? Menempel. Kalau ada yang salah-salah di salat, nah itu kita masih dalam tahapan apa? Tahapan untuk perbaikan-perbaikan. Tetapi yang tertinggi ternyata kita perbanyak sholat tahajud, sholat duha, sholat apa lagi Bu? Sholat rawatib ya, sholat sunnah juga kan, sholat taubat ya kan, sholat witir, perbanyak kita lakukan. Ternyata kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku lakukan ini menjadi wasilah ya Allah, sebagaimana ahlu sufah meminta kepada Rasulullah, dan pada waktu itu Rasulullah masih hidup. Hidupkan aku bersama Rasul, dan ketika nanti di yaumil kiamah juga bersama Rasul. Maka Rasul mengatakan perbanyak sujud. Maka aku lakukan perbanyak sujud ya Allah untuk mencontoh seperti ahli sufah, dan kabulkanlah doaku ya Rabb, agar aku bisa bersama Rasulullah. Yang kira-kira kita kalau salat duha minta apa gitu? Kita kalau salat duha, bukan salat wajib saya tanya. Salat duha minta apa? Minta rezeki, ya kan? Kan gitu kan? Kita kan sesuai niat masing-masing, kan Bu? Ya kan sesuai niat masing. Ya Allah, berikanlah yang dari atas turunkan ya Allah. Jangan nanti sekarang ya Allah turunkan. Maka ada orang Aceh bilang, ya Ghani, kasih duit 1 guni. Rupanya invasi kita. 1 guni itu nggak sampai 1 juta. Makanya kalau nggak ikut sunnah Rasulullah nanti bisa error. Ya kan Bu? Ternyata kita sholat sunnah itu bukan hanya untuk dapat rezeki itu, bukan. Ya Allah, izinkan aku bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersama Rasul di mana? Di surga lah Bu. Surga yang paling bawah, paling atas. Ya, nggak perlu kita bilang Firdaus ya Allah, nggak usah, udah tahu aku. Kan gitu kan? Ini Bu. Jadi ketika kita belajar, kita tambah semangat lagi. Siapapun dirimu, asal engkau mengamalkan, engkau mendapatkan. Karena itu adilnya Allah. Allah nggak melihat apakah dia kaum Badar, apakah bukan Badar ya, apakah orang Aceh, orang manapun. Dia lakukan itu sebanyak-banyaknya. Dengan memohon kepada Allah, ya Allah, bisalah aku menemani Rasulullah. Bisalah Rasulullah bersamaku. Bisalah aku bersama Rasulullah. Kita perbanyak. Makanya kalau kita ada salat duha 2 rakaat, berharap ada kesempatan 2 lagi. Berharap lagi ada lagi. Ya gitu ya. Salat wudhu, kan Bu? Salat taubat. Apalagi ini. Kita bilang sudah di akhir bulan Zulhijjah ini, perbanyak meminta kepada Allah. Dan bukan saja dalam sholat-sholat kita, ya, tapi kita juga setelah dalam sholat itu memperbanyak doa-doa baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sambung lagi, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Liyuqimus sholat. Ya Allah, tegakkanlah sholat. Makanya manfaat sholat bukan saja mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi sholat itu bisa mendatangkan rezeki. Dan bukan saja bisa mendatangkan rezeki, tapi asbab bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita bahas sedikit tentang fadilah keutamaan sholat. Disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat itu adalah cahaya yang engkau akan terima di dunia yang tersambung dengan yaumil qiyamah. Bagaimana cahaya? Disebutkan bahwa barang siapa yang datang ke masjid di saat begitu gelap gulitanya, pada saat subuh hari, begitu sangat gelapnya, maka gelap itu akan diganti cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik cahaya di dunia maupun cahaya di yaumil akhir. Makanya kalau kita pergi jalan subuh ke masjid gelap, maka pandangan iman kita itu nggak gelap. Karena kita ada cahaya ilmu. Maka bersyukurlah apabila di keluarga kita ada suami, ada anak yang kita suruh ke masjid, maka dia ke masjid di subuh hari sebelum matahari terbit kan? Sebelum matahari memanaskan, itu masih gelap kan Bu? Maka seluruh gelap-gelap yang anak kita pergi dengan berpayah-payahnya, itu menjadi sebab terang hidup dunianya dan terang hidup akhiratnya. Maka tugas kita menjadi seorang ibu adalah pertama, berdoa setinggi-tingginya kepada Allah, anak kita nggak meninggalkan sholat berjamaah subuh. Ini tanggung jawab kita ya. Dan yakin, nggak usah merepet. Kita sholat malam, berdoa penuh kepada Allah, setelah itu bangunkan anak, itu ikhtiarnya. Jadi jangan bangunkan anak nggak pakai doa. Datang langsung ke dor. Apa yang terjadi? Berantamlah mak sama anaknya. Kan gitu kan? Nah, makanya dalam Islam kita andalkan Allah, bukan anak kita. Ya Allah, watahhir qalbi. Ya Allah, watahhir qalbahu. Sucikanlah hatinya ya Allah. Bersihkanlah hatinya ya Allah. Kita udah mohon dulu dalam tahajud-tahajud kita. Apalagi Bu, ada anak-anak ibu yang jauh. Misalnya yang merantau, yang safar. Di luar negeri, kemana lah? Pesantren, sekolah, kemana. Itu emaknya malah berdoa. Coba besok paginya kita tanya. Nah, subuh kemarin di mana sayang? Anak laki-laki, jika dia sudah sholat, tapi sholatnya masih di rumah, itu belum salih Bu. Itu masih nanti dapat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi anak laki-laki, itu memang sholat berjamaah ke masjid. Dan itu yang paling pertama dimintai pertanggungjawaban adalah ibunya. Ibunya Ibu. Ayahnya Ustaz, ini nggak ada ayahnya nih. Nggak ada ayah di sini kan, maka kita nggak cerita ayah. Ibunya. Makanya ibunya setelah memohon kepada Allah, apabila itu bisa dan diwujudkan oleh Allah, itu anugerah yang paling besar. Karena setiap kegelapan yang dia arungi menuju masjid, maka itu menjadi sebab cahaya penuh terang hidupnya di dunia yang tersambung dengan terang hidupnya di yaumil qiyamah. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwasanya orang-orang yang apabila melaksanakan sholat, ya, itu menjadi cahaya pembersih pada jiwanya, ibarat seperti seseorang yang tinggal di tepi sungai. Maka sholat 5 waktu 5 kali dia mandi di tepi sungai dengan membersihkan dirinya. Maka Rasulullah bertanya, apakah orang itu akan menjadi bersih? Jawabannya iya. Makanya sholat ini menjadi penentu. Dan setiap kali kita datang ke masjid, itu seperti kita sedang bertandang ke taman surganya Allah. Jadi setiap kali kita ibu-ibu ini, yang kita sholat tepat pada waktunya, seperti kita sedang bertandang. Bertandang itu apa ya? Bertamu. Kita datang sebentar ke surganya Allah. Jadi kalau kita nanti ini sebentar lagi insya Allah panjang umur, kita sholat asar, kita sedang masuk ke surga Allah sesungguhnya. Setelah itu habis sholat kita keluar lagi. Kira-kira kita kalau masuk gedung yang bagus mau cepat keluar apa mau lama-lama? Nah, makanya orang yang sudah salih dia mau berlama-lama di tempat sujudnya. Karena dia tahu itu adalah surganya Allah. Yang nanti baru masuk kepada surga sesungguhnya. Tapi kalau tidak ada pemahaman, inna a'tainakal kausar. Tiap hari inna a'tainakal kausar. 3 ayat. Tanya saja, boleh nggak inna a'taina? Boleh lah. Ayat Quran. Tapi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, inna a'taina, inna a'taina. Kenapa? Rupanya jawabannya biar cepat. Biar boleh kan saja? Boleh lah, masa nggak boleh? Tapi kita Allah nggak ada ayat lain. Apa Quran itu cuma inna a'taina? Gitu kan Bu?
Dan ini kan kebiasaan, apalagi zuhur. Kalau zuhur, inna a'tayna. Mau baca pun tabat dia ada kepanjangan. Inna a'tayna. Ya kan? Nah ini kalau ada seperti ini kita rubah. Kenapa? Kita sedang berada di taman. Saya lihatlah ya fenomena kehidupan. Jangankan kita berada di taman surga, kita pergi undangan aja. Rupanya bagus sekali lah tempatnya itu ya. Ya kan tempatnya bagus sekali. Apa kita bilang? Duduklah, duduk. Makan kue dulu lah. Kan gitu kan? Udah mau pulang kata suaminya, ayo dia pulang. Itulah bang, besok saya ikut sama abang aja lah. Abang cepat kali pulangnya, gitu kan? Kenapa bu? Karena enaknya duduk di situ ada makanan, ada hidangan. Nah begitulah pandangan dalam Islam, dalam pandangan ilmu yang penuh dengan cahaya. Apabila seseorang sedang melaksanakan ibadah salat, dia sedang bertamu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan pemahaman ini kita mau cepat-cepat datang tapi mau lama-lama pulang. Tapi karena kita juga ada kewajiban lain ya kepada suami, kepada anak, kepada masyarakat, maka kita pun berlalu dari sholat-sholat kita kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi anugerah yang paling besar orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi sholat itu adalah cahaya yang disebutkan bahwa jika dia mendapat cahaya dunia, dia pasti akan mendapatkan cahaya di yaumil akhir. Makanya orang yang tidak melaksanakan sholat gelap di dunia dan gelap di yaumil akhir. Itu sudah azab dunia. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat dengan baik, itu di kepalanya susah aja. Apa susah? Dikasih orang pun susah, apalagi nggak dikasih. Ya kan? Kalau ada misalnya orang mengantarkan sesuatu, ya, susah dia. Ini boleh makan apa enggak? Jangan-jangan. Kenapa dia kasih? Nah, gitu ya. Ada prasangka-prasangka buruk yang itu memang ada dalam benak dan pikirannya. Datang tamu dia susah, nggak datang tamu susah juga. Ini adalah azab dunia bagi orang-orang yang tidak konsentrasi penuh untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya kata Rasulullah wastabir, maka bersabarlah engkau dengan ibadah sholat itu. Nah lanjut ibu, apa doa Nabi Ibrahim? Yang pertama itu menegakkan sholat. Yang kedua, faj'al afidatan minan nas. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Asbabun nuzul ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah Nabi Ismail, anakku dan istriku, siapapun yang berada di dekatnya, mereka menyukai, enggak musuh, tidak menjadi musuh. Dan kemudian jadikanlah hati mereka, hati siapa? Hati seluruh keturunannya, siapa? Termasuklah kita hari ini. Umat setelahnya cenderung kepada Baitul Haram. Cenderung kepada Ka'bah Baitullah, merindui Baitullah. Ini kira-kira udah kita tanamkan nggak mana gitu? Kecil-kecil ya. Sekarang kita lihat sekolah-sekolah dari TK udah ada manasik umrah, manasik haji kan? Itu bagus itu. Menanamkan di mana itu Bu Guru, di mana itu Ustaz? Oh itu di Mekah Al-Mukarram. Nah inilah doa Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena orang-orang yang dicenderungkan hatinya kepada Baitullah, berhaji ataupun berumrah, ini menjadi sebab seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab karat-karat dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah. Kita kan banyak obsesi kita kan. Obsesi kita kan banyak sekali. Dan ternyata ini adalah menjadi satu sebab Allah Subhanahu wa taala menganjurkan seluruh mukmin harus cinta dengan Baitullah. Jadi merindui Baitullah itu amal ibadah. Kalau rindu itu nggak masuk dalam jiwa kita, berarti doa ini belum masuk. Dan tugas kita menjadi seorang ibu memasukkan rindu itu kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Macam mana caranya? Maka perdengarkanlah. Fa'adzim fin nasi bil haji. Perdengarkanlah haji itu kepada mereka. Jadi kalau ada saudara kita misalnya, sanak famili, yang melaksanakan ibadah haji, kalau kita ada anak, ikut sertakan dia. Kalau ada channel-channel haji, channel-channel misalnya, ya kan ada sekarang di televisi ada, itu sebarkan apa? Memasukkan rindu dan cinta. Dan yang paling utama tentunya adalah menggali dari ayat-ayat Allah. Menggali dari ayat-ayat yang ada, bukan sekedar cerita. Maka dikatakan di sini, cenderungkanlah hati manusia untuk datang ke Baitullah. Dan ternyata betul enggak Bu? Dikabul enggak doa Nabi Ibrahim? Maka dicenderungkanlah
hati Siti Hajar dan Ismail untuk teguh berada di inda baitikal muharram, untuk berada di Masjidil Haram, untuk berada di Ka'bah Baitullah, sementara tidak ada makanan pada waktu itu, dan penjabaran lebih luas dicenderungkan seluruh hati mukmin, hati muslim untuk bercita-cita datang ke Masjidil Haram, ya kan? Semua kita mau mampu, tidak mampu, semua cita-cita ke sana. Itu doa Nabi Ibrahim. Makanya kita kalau berselawat, kan ada selawat Ibrahim ya. Untuk Nabi Ibrahim, sebagaimana engkau curahkan kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yang mendoakan kita sehingga hati kita rindu. Udah datang lagi. Tapi kalau kita datang ke tempat yang lain, kalau udah pergi sekali, kemana destinasinya? Jangan ke situlah, aku udah pergi ke sana. Tapi kalau Ka'bah macam mana? Belum lagi pulang, kita udah mau niat pergi lagi. Belum lagi pulang, kita udah niat mau. Nah, itu doa faj'al afidatan minan nas tahwi ilai, cenderung hatinya ke Baitullah. Nah, kita koreksilah diri kita sekarang. Ada nggak kecenderungan hati kita ke sana? Ada. Nah, jika ada kecenderungan hati, maka lewatkan dengan lantunan doa. Lantunan doa. Setelah berdoa, maka kita berikhtiar. Nah, jika pun tidak sampai, kita sudah terhitung pahala haji, pahala untuk berkunjung ke Baitullah, untuk menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jika manusia ketika di dunianya berjumpa ruhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipastikan dia akan menyatu sampai nanti di padang mahsyarnya Allah. Ruh kita mau menyatu, ya, ruh kita ini, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Makanya barang siapa yang mengunjungi Rasulullah ketika hidupnya, itu memang berjumpa dengan Rasulullah. Tapi ketika wafatnya, itu dihitung juga berjumpa dengan Rasulullah. Kapan wafatnya? Itulah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada cita-cita yang tinggi untuk menggapai itu. Kenapa? Karena itu adalah ampunan. Karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah doa daripada Nabi Ibrahim. Jadi nggak heran kita kalau semua manusia merindui Ka'bah Baitullah. Kadang-kadang manusia, hamba-hamba Allah yang beriman, ketika disebutkan Ka'bah udah berkaca-kaca, makanya berselawat berkaca-kaca ya. Kok bisa ya? Nah, itu rindu yang masuk. Itu doa Nabi Ibrahim, bukan doa kita itu, Bu. Itu doa Nabi. Makanya banyaklah kita berselawat, apalagi di hari Jumat ya. Berselawat untuk Rasulullah, kemudian berselawat untuk Nabi Ibrahim Khalilullah. Karena Nabi Ibrahim ini berdoa untuk kita semua. Tahwi ilaihim, cenderungkan hati mereka, ya Allah, sampai nanti siapapun akhir zaman, semuanya datang ke Baitullah. Padahal di sini tidak ada makanan. Maka apa disambung lagi? Supaya senang mereka semuanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, rezekikan mereka dengan buah-buahan. Karena di situ nggak ada buah. Kita tidak sesabar Siti Hajar. Kita tidak sesabar Nabi Ismail. Nabi Ismail tetap bertahan di Baitullah walaupun tidak ada makanan. Kira-kira kita macam mana? Makanya banyak kan boleh jamaah haji, jamaah umrah masuk sekarang, viralkan. Kenapa? Nasinya udah mungkin bagaimana ya? Nah, kita tidak sesabar Ismail, kita tidak sesabar Siti Hajar. Makanya Rasulullah ini Nabi Ibrahim Khalilullah berdoa kepada Allah, ya Allah, di negeri yang tidak ada makanan, tapi tolong ya Allah, berikanlah buah-buahan. Karena buah-buahan itu menjadi sumber rezeki. Jadi Bu, kalau di rumah kita banyak buah-buah, kita tanda orang makmur. Karena buah-buah itu bukan makanan pokok, Ibu. Ya kan, bukan nasi ya. Tidak dibilang beras ini kan. Samarat. Samarat itu buah. Buah itu hebat. Makanya kita lihat kalau orang sakit yang dibawa apa? Buah. Buah itu makanan sehat. Buah itu makanan yang nilainya tinggi, mahal. Makanya kalau kita suka makan buah, berarti kita hidup sehat. Kalau kita suka makan yang bukan itu, berarti selain daripada itu. Maka di sini katakan warzuqhum minas samarat. Dan samarat ini, buah ini merupakan juga hasil kerja. Berbuah, ya kan? Jadi kalau kita bekerja, berprestasi, itu namanya berbuah. Jadi buah itu lebih daripada hasil yang didapat. Makanya nanti orang ketika dia pergi ke Baitullah, banyak hasil yang dia dapat. Makanya di musim haji dikatakan Arafah, terbuka makrifah kepada
Allah. Terbuka hijab-hijab kejahilan, kebodohan ya, rasa putus asa itu hilang. Diganti Allah dengan optimis. Diganti Allah dengan semangat. Diganti Allah dengan percaya diri. Diganti dengan ketergantungan hidup kepada Allah. Bukan lagi kepada manusia. Itu anugerah Allah. Makanya hari ini kalau ada setengah-setengah hati semangat kita, kuatkan. Dengan banyak berdoa kepada, ada nggak setengah hati ya? Pergi enggak, enggak pergi. Jawaban. Begitu kan? Kita kalau misalnya datang ke rumah orang, orang bilang begini, makanlah Bu. Nah, setengah hati. Makan Bu, baru makan tadi mana Bu? Ada di sana, di mana? Kalau dilacak lagi tuh nggak ada. Tapi kalau orang yang optimis, makan Bu. Baik, gitu kan? Insya Allah makan deh kan? Tapi dia bilang, terima kasih Bu, terima kasih. Kayak gitu kan? Tapi dia makan. Artinya apa? Pede dirinya bahwa kalau dia lapar dia makan. Nggak ada kebohongan di situ. Setelah makan kita bilang terima kasih anugerah dari Allah. Terima kasih ya, jazakillah ya. Jadi biasa saja, enggak ada yang enggak. Waktu keluar rumah dia, rugi kali kita nggak makan. Rugi kali kan? Nah, itu kebodohan ya. Itu Jadi samaran ini lebih kepada hasil buah. Maka nanti dikatakan bahwa diuji oleh Allah terhadap buah-buahan. Artinya apa? Ada pekerjaan yang nggak dapat hasil. Ada ujian-ujian dari Allah. Tapi nanti orang beriman, ketika dia bekerja, tidak ada hasil pun dia dapat pahala dari Allah. Makanya dia tetap bekerja. Karena dia tetap bekerja, maka hasil Allah berikan kembali kepada dia. Ini luar biasa, Bu. Arti samarat ini. Jadi buah-buah bukan sekedar buah delima, bukan sekedar buah anggur, bukan sekedar buah kurma, bukan. Buah itu lebih daripada hasil daripada ibadah yang kita lakukan. Makanya nanti orang-orang yang pulang dari tanah suci menjadi mabrur. Apa hasilnya? Terlepas semua sifat buruknya, masuklah semua sifat baik. Sifat buruk kita yang kueh-kueh dulu tuh, yang malas-malas, ya kan? Yang bantah-bantah udah hilang. Menjadi sifat baik, optimis, percaya diri, ya kan, rajin, itu masuk semua. Nah, la'allahum yashkurun, dan mudah-mudahan anak keturunanku menjadi orang yang bersyukur. Apa Bu? Anak keturunanku menjadi orang yang bersyukur. Jadi metode dalam berdoa dari ayat ini yang pertama, tidak usah khawatir anak di posisi mana. Tidak usah. Asal dia penegak sholat, insya Allah rezeki dunia akhirat dijamin oleh Allah. Maka yang kita bilang, nah jangan kesinilah, kamu kesini aja, jangan kesini. Itu enggak. Apalagi misalnya sekarang ada penempatan PNS. Di mana? Di Kota Cane. Maunya jangan di situ lah ya. Di Gayolu, jangan di situ. Jadi di mana juga? Ya kan? Di sini jauh. Mamanya berdoa, ya Allah, luluskan anak saya. Udah lulus. Kok di situ? Ya kan Bu? Marah enggak Allah? Marahlah. Jadi kita bilang apa? Dimanapun nak, berdoa yang terbaik. Bisa Bu? Enak kan? Waktu dapat alhamdulillah. Tapi di Gayo luas Bu. Alhamdulillah. Kan gitu ya? Jadi jangan nanti ketika di sini ngoceh lagi. Ke sana ngoceh. Itu namanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ada dalam kehidupan kita? Banyak. Makanya ini doanya nih. Jadi yang pertama, yang penting anak itu penegak sholat. Dan sebelum anaknya penegak sholat, emaknya dulu penegak sholat. Makanya kalau boleh ya, kalau kita misalnya punya anak yang misalnya di mana gitu ya, kita sholat malam. Setelah kita sholat, kita jepri anak kita. Assalamualaikum nak, bunda baru selesai sholat. Abang gimana? Adik gimana? Nggak usah tanya telepon, nggak usah. Itu mengabarkan apa? Ibumu sholat, sholatlah. Nggak usah tiap malam, sholat nak, nggak usah. Kata mama anaknya, nggak usah aku angkat. Bentar lagi mama pasti tanya, udah sholat apa belum? Ya kan Bu? Banyak-banyak bilang sama Allah saja. Ya kan? Sama anak sekedar. Ini kadang terbalik. Sama Allah sekedar. Sama anak dari pagi sampai sore. Kring, udah sholat zuhur. Kring, udah sholat asar. Kring, udah sholat maghrib. Kata anak, nggak mau aku angkat lagi. Pasti tanya sholat. Kata kawannya, mama kayak itu tanya. Yang gitu anak sekarang. Itu mama tuh. Iya, mau nanya sholat. Kan udah sholat kita. Apa itu? Gitu ya. Jadi ada caranya. Ya, ada banyak-banyak melapor ke Allah, ke anak sekedarnya saja. Karena doa itu sudah tersambung.
Tapi ingat, ketika misalnya anak ini yang kita suruh sholat, ternyata dia terus sholat, sementara kita nanti sudah berada di alam barzakh, seluruh ruku sujudnya penuh Allah beri kepada kita. Makanya bu, orang mukmin amalnya terbatas, pahala tidak terbatas. Ya, orang mukmin ya, umurnya kan terbatas, 63 tahun, 70 tahun, tapi amalnya tidak terbatas. Jika kita yang mengajarkan kepada anak bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, kita lah yang mengajarkan. Dan kita lah yang memasukkan dia ke sekolah sehingga dia mengerti itu. Sampai kapanpun anak itu sholat dan dia mengajarkan lagi kepada anak cucunya sampai seterusnya. Makanya Nabi Ibrahim nih, ketika hari ini kita pergi ke Ka'bah Baitullah, kita dapat pahala, tapi pahala yang paling besar itulah Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Itu bonus, apa namanya? Royalti. Istilah orang sekarang. Di Quran nggak ada royalti. Mana Ustazah bilang royalti? Nggak ada. Pahala yang tak terputus. Nah, itulah sholat. Kemanapun kita nggak usah ragu. Jadi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu, maka kita mohon kepada Allah agar dicenderungkan hati siapapun yang memandang anak-anak kita adalah mereka-mereka yang berakhlak baik. Hari ini banyak ibu kekhawatiran orang tua. Walaupun masuk di pesantren, perempuan sama perempuan nggak aman juga. Laki-laki sama laki-laki nggak aman juga. Kalau dulu kita nggak aman laki sama perempuan. Sekarang, perempuan sama perempuan pun tidak. Kenapa? Karena ada pandangan mata yang tidak baik. Memandang kawan sama-sama perempuan bukan sama perempuan. Tapi dianggap sebagai sesuatu yang bisa memenuhi syahwatnya. Itulah lahir LGBT dan seterusnya. Ya gay, LGBT, lesbian dan seterusnya, itu dari situ. Makanya ini perlu di akhir zaman, doa Nabi Ibrahim ini perlu kita angkat kembali untuk kita amalkan sebagai kita orang tua. Dan apabila anak melakukan salah, jangan cepat-cepat marah, mengadulah kepada Allah. Maka salat taubatlah kita. Jangan suruh anak dulu salat taubat, kita dulu salat taubat. Kita dulu salat taubat, kita dulu memohon kepada Allah. Nanti dengan berkah ya kesalihan ibunya Allah kabulkan. Allah jadi baikkan anak keturunan kita. Makanya bu, neraka surga anak itu sangat berpengaruh juga kepada amal ayah ibu. Coba kita lihat. Bagaimana Nabiullah Muhammad SAW mempunyai anak Fatimah. Begitu salihnya Fatimah menjadi permaisuri surga. Dari siapa? Dari ayahandanya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu santunnya Nabi Ismail itu dari ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi hari ini ketika anak kita ada salah atau apa, kita jangan cepat-cepat marah dulu. Cepat koreksi, ya, cepat ambil wudhu, memohon ampun kepada Allah. Nanti Allah perbaiki, Allah lerai. Jadi kita ini ada satu kelebihan yang Allah beri. Apabila kita telah menjadi orang tua, ada kekuatan yang sangat dahsyat yang Allah beri kepada kita, yaitu kekuatan doa. Doa dalam pengertian apa tadi bu? Menguatkan sholat kita, ya, menguatkan sholat kita, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Makanya di akhir daripada bulan Zulhijjah ini, mari semua kita sebagai orang tua agar semua keturunan kita menjadi salih-salihah, berkumpul di dunia dan berkumpul kembali di yaumil qiyamah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah anak kita dicukupkan rezeki dunianya. Dengan semua ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan, ikhtiar yang baik disukseskan oleh Allah. Makanya bahasa kita, semangat nak, doa ayah bunda bersama. Doa ayah bunda selalu untukmu. Semoga Allah sukseskan semua ikhtiar baikmu. Gitu kan bu? Yang kita bilang, mak ini adik mau tes mak. Dek kayaknya enggak lulus itu. Nah, jangan pula orang tua begitu. Bunda ini saya ini mau ikut ini. Insya Allah lanjutkan. Allah pasti akan mengabulkan semua ikhtiar baikmu. Anak semangat apa enggak? Semangat. Kalau doa itu pengaduan kita kepada Allah, tapi anak mau tahu apa jawaban kita ketika anak bertanya kepada kita. Karena anak ini punya potensi masing-masing. Kalau kita lihat tidak melanggar daripada hukum syariah, kita tentu akan dukung. Dan dia ada keterampilannya masing-masing. Dan kelemahan anak tidak bisa kita sampaikan kepada anak sebagai titik lemah. Bahwa itu adalah satu kekuatan yang bisa membuat dia bisa melambung tinggi karena semua orang diberikan potensi masing-masing. Jadi orang tua memang harus cerdas untuk menyemangati anak-anaknya. Dan apabila misalnya anak menelpon, lalu kita misalnya tidak tersambung, kita telepon ulang. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menghubunginya lalu tidak tersambung, dia akan juga
hubungi kita kembali. Tapi kadang-kadang orang tua nggak begitu. Kalau anaknya nelpon, oh nanti dia telepon balik. Ya kan? Jadi kita berharap itu ada feedbacknya, ya kan? Hubungan timbal balik. Dan kita berharap kepada Allah, anak kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, sungguh kata Allah, enggak nunggu akhirat, aku tambah-tambah semua nikmatnya Allah akan beri kepada kita. Dan ini menjadi kepuasan bagi seorang mukmin. Nah, jadi inilah yang menjadi sebab bahwa doa Nabi Ibrahim pada surah Ibrahim ayat ke-37 menjadi sebab bahwa Allah menyelamatkan seluruh keturunan daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya berapa? 3000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Bu, kalau hari ini kita hidup, kita berdoa untuk anak cucu kita sampai 7 turunan. Cicit-cicit kita itu bisa dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa itu jangan abai. Terus ya. Dan kita bisa wasilahkan dengan amal-amal baik kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini di akhir bulan Zulhijjah, setelah itu masuk 1 Muharram. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengulang-ulang adab cara berdoa yang baik kepada Allah. Karena masih masuk bulan haram. Jadi bulan Muharram juga termasuk bulan-bulan haram, ya kan? Yang terakhir. Itu nanti adalah peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun dimenangkan karena banyaknya munajat Rasulullah kepada Allah Subhanahu. Makanya setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, terjadilah peristiwa perang pertama, yaitu perang Badar. Itu pun dimenangkan Allah dari mana? Kekuatan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita contohkan. Perlu menjadi suri tauladan yang baik kepada kita. Makanya melalui kajian ini kita berharap semua kita sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak, mari terus berdoa, apalagi ada orang tua kita sudah berada di alam barzah. Jangan pernah lupakan mendoakan mereka. Karena apabila suatu sholat saja kita melupakan mendoakan mereka, itu menjadi lakap anak durhaka. Jadi kedurhakaan itu cirinya salah satunya apa? Dalam sholat wajibnya tidak menyambung permohonan ampun untuk orang tuanya, baik orang tua yang masih hidup, apalagi yang telah tiada. Nah, makanya kita berharap terus kepada Allah pada sholat dalam sujud-sujud terakhir. Jangan lupakan doa untuk orang tua kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan di hari-hari yang mustajabah doakan ayah bunda kita. Makanya nanti ketika kita sering lakukan ini, waktu kita telah tiada, itu pun berbalik. Allah memberikan rahmat dan rahimnya, anak kita pun akan berdoa untuk kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.